Halo lagi semua. Eh, Sekarang saya mau bahas tentang macam-macam kayu ya. Untuk nanti kalau kalian mau lagi bikin-bikin project, jadi mulai ngerti ada apa aja di market itu kayu-kayu ya. Jadi biasanya kayu itu mungkin bisa dipisah jadi dua macam. Natural natural wood sama processed wood ya. Kalau natural wood itu benar-benar kayak dari batang pohon yang di slice aja, jadi dipakai saw, dipotong-potong, dibelah-belah. Nah, mereka ada cara-cara belahnya gitu, bisa kamu dapat dari batangnya itu nanti dibelahnya begitu ya. Jadi di mana kamu dapatnya, alur kayunya itu kayak bagaimana itu mempengaruhi kekuatannya daripada kayu itu ya. Eh, Secara kekuatan kayu sendiri kalau dites gitu, dikasih beban misalnya dibikin kayak letter L aja kayu dengan ketebalan tertentu gitu ya, terus dites pakai berat, biasanya yang paling kuat tetap solid wood. Jadi kayu-kayu yang benar-benar natural, nggak diproses, itu bisa paling kuat, pasti paling bisa tahan beban berat. Tapi juga tergantung daripada ketebalannya itu ya. Jadi kalau solid wood itu udah di slice cukup tipis begini, ini juga dari solid wood tapi udah di slice tipis ya. Itu secara alur kan dia begini. Jadi kalau kita mau patahinnya ngelawan alur, itu keras, kuat dia. Susah untuk dipatahin. Tapi ini kan alurnya begini nih. Kalau kita patahinnya searah dengan alur, gampang banget patah. Ya, jadi nggak kuat. Jadi bisa bayangin kalau lagi dibikin sesuatu barang, terus kekuatannya ada beban yang begini, dia langsung patah. Jadi makanya banyak orang dibuat jadi plywood. Soalnya jadinya kalau kayunya nggak kuat pun atau kayunya nggak begitu bagus, tapi kalau dilapis-lapis terus cara ngelapis plywood itu, jadi plywood itu sebenarnya kayak mirip kayak apa ya, mirip kayak kue lapis gitu ya. Ini kalau kamu mau lihat sampingnya kayak dilapis-lapis begitu ya. Nah, ini nempelnya itu biasanya nggak alur sama alur, nempelnya di selang-seling. Jadi plywood kalau di compare sama solid wood tapi yang tipis, plywood bisa lebih kuat soalnya dia kekuatannya tuh udah di seling-seling. Jadi di gini nggak lemah, di begini juga nggak bisa lemah. Dua-duanya cukup kuat soalnya kan dia tadi ya di seling-seling begitu. Terus plywood itu apa bedanya sama triplex? Nah, triplex itu kan katanya three ya, three jadinya tiga. Jadi kalau triplex itu biasanya yang plywood tapi yang cuma 3 lapis, itu triplex. Tapi banyak orang di sini kayak apapun dipanggilnya triplex atau dipanggilnya apa, jadi kayak mereka udah sinonim aja gitu, udah kebiasaan gitu. Padahal triplex itu yang cuma plywood yang cuma 3 ply. Kalau multiplex baru bisa berlapis-lapis, dan lapis-lapisnya bisa banyak macam ya. Ada 5 lapis, 6 lapis, 7 lapis. Terus tebal tipisnya bisa kamu beli banyak macam-macam. Grade-nya, KW-nya juga banyak macam. Dari ada grade A, grade B, grade C ya. Kalau di luar negeri apalagi bisa lebih banyak lagi, bisa benar-benar spesifik gitu, kita mintanya kayu apa, kayu apa. Kalau di sini kayaknya jarang dibilangin kayu itu plywoodnya aslinya dari kayu apa, itu jarang dicantumkan. Terus juga kalau grade-nya agak lebih lower, kalau kamu lihat sampingnya kadang-kadang bolong-bolong, jadi nggak semua kayunya tuh rapih, nggak semuanya utuh dengan bagus. Jadi kadang-kadang dari samping dilihat tuh bolong-bolong kalau yang grade-nya jelek ya. Terus ada juga plywood yang udah di coating, jadi satu sisi di coating semacam plastik ya, semacam bahan plastik gitu kayak PVC gitu. Ada yang jualnya satu lapis doang, belakang enggak. Ada yang dua-duanya dilapis, jadi depan belakang ada lapisan itu. Dan itu juga tebelnya macam-macam, bisa beli ya, jadi harganya beda-beda. Terus juga dia modelnya beda-beda, harganya beda-beda, lemnya yang dipakai juga bisa beda-beda. Jadi kalau yang murah-murah plywoodnya biasanya dia pakai lem paling murah, lem kayu yang paling murah gitu. Nempelnya
kemungkinan nggak waterproof, jadi dia nggak tahan air. Kalau kena air rembesan bisa mulai lepas-lepas, lainnya mulai bend, warp, lepas ya. Jadi ada yang jual plywood tapi marine grade. Ini kayak gini, marine plywood salah satunya brandnya. Cukup banyak sih yang jual ya brand-brandnya. Ini jauh lebih mahal dari plywood biasa, tapi dia lemnya itu sudah kayak waterproof, sudah sangat padat banget tempelannya. Jadi biasanya grade woodnya juga lebih bagus. Terus tempelannya itu pakai resin atau pokoknya semacam lem yang keringnya jadi waterproof. Jadi ini kalau di sok dalam air pun nggak melempung, nggak lepas dari layer ke layer. Jauh lebih mahal dia. Juga susah belinya. Jadi biasanya nggak dijual eceran di toko-toko bangunan tuh nggak ada. Kalau plywood kan biasanya banyak macam dijual di toko bangunan. Kalau plywood itu susah dijual belinya, dan sekali beli biasanya mesti langsung partai gede gitu. Kayak ada minimum ordernya. Mungkin kayak sekali order tuh mesti 10 juta gitu baru dia mau jualin, atau mesti cari toko yang udah beli banyak terus dijual di eceran gitu. Dimahalin dikit tapi dijual secara eceran ya. Jadi ada lagi processed wood yang ini kayak gini, plywood udah termasuk agak processed wood ya. Jadi udah dilapis-lapis dari, walaupun konsistensinya masih tetap natural wood tapi sudah diproses, jadi udah di slice ditempel-tempel. Ada juga MDF namanya, jadi medium density fiber board ya, MDF. Dia kayak begini. Nah ini sebenarnya bikinannya itu dari serutan kayunya. Jadi kalau lagi diproses kayu serut samplas kan keluar serbuk-serbuknya. Serbuknya ini dicampur dengan lem terus dikompres lagi jadiin kayu. Jadi namanya board begini, jadi dibuat kayak board gini. Bagusnya dia sangat flat, sangat even ya semuanya. Tapi kekuatannya agak getas. Jadi kalau dia cukup kuat kalau to certain degree, tapi kalau udah lewatin batas kekuatannya dia kayak snap gitu. Ya. Juga kalau lagi mau misalnya kita mau pantek harus dibor dulu. Jadi dibor yang lebih kecil diameter dari pakunya baru dipantek. Kalau langsung dipantek aja begini dia langsung hancur dari belakang, kayak melentung keluar sininya. Soalnya kan dia padat banget. Jadi kamu tekan dari sini dia keluar dari sini gitu. Jadi kayak melentung gitu di sini. Jadi kalau mau tetap even mesti flat, mesti dibor-bor dulu baru dikasih dipantek. Terus MDF juga kebanyakan nggak tahan air. Jadi kalau ini kamu sok atau kena air, lampiasan air, dia bakalan melepok juga, mulai kayak lepas-lepas, kayak agak jadi kayak kapas malah, kayak kapas tebel gitu. Bisa hancur juga. Dan ini pun juga macam-macam ada grade-nya. Walaupun yang paling common ya yang MDF yang dijual di pasaran. Tapi bisa kalau kayak di luar ada HDF, jadi high density fiber. Terus ada juga yang waterproof. Jadi dia lemnya pakai yang tahan air. Itu ada juga ya. Ada yang hijau warnanya, itu juga lebih bagus kualitinya. Terus yang lebih nggak sebagus MDF, jadi lebih kasar itunya fiber yang dipakai. Jadi fiber yang di serbuk kayu yang dipakainya lebih kasar, terus campur lem juga, terus dikompres juga ini. Jadi kalau dipanggilnya particle board. Ini lebih cepat lagi biasanya kena air langsung melepuk. Ya, kalau kamu rendam dalam air nggak begitu lama nanti dia mecar. Tapi itu juga tergantung dengan lemnya. Jadi kalau grade-nya emang grade yang bisa tahan air, ya bisa tahan air mestinya. Ya, tapi sama mirip-mirip sama MDF. Jadi cuman dia semua partikelnya lebih gede-gede aja, jadi lebih kasar. Ya. Tapi kebanyakan gini-gini pun bisa ada option-optionnya, yaitu dilapisin lagi plastik ini. Jadi lapisin semacam plastik supaya jadi waterproof dari samping. Kalau kamu mau benar-benar waterproof, mesti kamu seal lagi sampingnya sih, supaya air sama sekali nggak bisa merembes ke dalam kayu. Yang tadi yang marine plywood tuh ya banyak macam-macam dia ukurannya tuh, size-nya, tebel-tebelnya. Terus rata-rata jangan kamu percayai ketebalan yang mereka bilang, apalagi untuk beli kayak multiplex gitu-gitu. Jadi kalau dia bilang 1 cm belum tentu itu 1 cm. Itu selalu ada give and take 1 mm, 2 mm. Jadi bisa naik turunnya cukup drastis. Jadi kalau kamu lagi ngitung sesuatu yang presisi ya itu mesti pikirin juga bahwa
Material-material gini biasanya datangnya nggak selalu presisi, nggak percis kayak gitu. Kalau yang marine mungkin lebih presisi, biasanya gara-gara udah mahal banget produknya, dia lebih take care productionnya, jadi mungkin lebih akuratnya jauh lebih tinggi akurasinya ya. Tapi kalau yang multiplex plywood triplek gitu kan, itunya give and take-nya cukup drastis, bisa 1-2 mili bedanya. Jadi jangan percayai apa yang kamu beli. Kalau dari natural wood sendiri ya macam-macam ya, kayunya jenis apa, beratnya, density-nya, dia punya alurnya kayak apa, itu semua beda-beda. Ada yang indah, ada yang jelek, ada yang besar-besar, ada yang tipis-tipis, padat-padat, ada yang keras banget, berat banget ya. Ini bengkirai, ini jati, terus jati juga ada jati yang benar jati. Ada jati Belanda, itu sebenarnya pinus, jadi sebenarnya bukan jati. Itu yang sering dipakai buat palet, kayu-kayu palet, kayu murah, atau furniture yang lebih ekonomis, itu biasanya dibuatnya pakai kayu jati. Merbon ya. Meranti lebih enteng, tapi ringan sama density sama itunya juga tergantung dengan umur daripada kayunya itu. Waktu dipotong sudah umur berapa tahun, kondisi dia besarnya gimana gitu. Kalau suasana atmosfer waktu dia grow-nya itu susah gitu ya, sering kemarau, jarang hujan, biasanya kayunya cenderung lebih padat. Alur-alurnya dari 1 tahun ke 1 tahun tuh lebih dikit grow-nya dan lebih padat jadinya. Kalau dia lebih subur biasanya lebih gemuk-gemuk, lebih gede-gede ya. Jadi kalau untuk di produk desain ya perlunya, kenapa kamu pikirin itu? Nomor satu biasanya ekonomi. Jadi kamu mau buat apa, misalnya furniture, terus mesti pakai kayu apa yang available, masuk di budgetnya, dan cukup kuat, cukup awet untuk digunakan ya. Jadi kalau pakai plywood pun bisa, tapi gimana plywoodnya di finishing pakai apa supaya dia lebih waterproof lah, atau lebih indah, lebih nggak tajam, amplasnya gimana, finishingnya pakai apa, itu semua pengaruh ya. Mesti di consider juga. Terus finishingnya kalau dipakainya buat makanan, misalnya dipakai buat bowl begini, jadi itu coatingnya mesti pakai coating apa yang food safe gitu. Nggak bisa semua varnish, nggak semua varnish food safe, jadi mesti cari yang benar-benar food grade, boleh kontak dengan makanan, tidak keracunan orang ya. Ini kelihatannya kayak kayu ya, kayak bowl kayu, tapi sebenarnya ini dari resin, semacam plastik yang udah jadi mungkin aslinya benar-benar kayu, jadi udah ada alur-alurnya, terus dibuat silikon casting, silikon moldnya, terus di cast ke silikon mold ya. Jadi banyak juga fake wood gini. Yang lebih advance tuh kayak begini, ini proses wood juga, tapi ini campuran kayunya udah dicampur dengan plastik, jadi dia tahan air. Ini kalau ditaruh di luar, kena angin, kena air, kena apa, hujan, nggak bakal busuk, soalnya dia udah kayak berapa puluh persen tuh plastik. Ini campuran fiber kayu dengan plastik. Terus ini bagusnya bisa didaur ulang, jadi kalau misalnya udah rusak pun bisa semua di-gather lagi, di-melt lagi, di-press lagi, bisa jadi lagi kayu lagi. Dan katanya boleh diulang, itu life cycle-nya bisa sekali satu life cycle bisa berapa puluh tahun gitu, terus bisa diulang sampai 7 kali, sampai akhirnya udah terlalu kualitasnya terlalu jelek untuk baru di discard atau mesti dicampur lagi dengan sesuatu something else gitu ya. Ini kadang-kadang dipakai untuk deck di luar, dekat-dekat sebelah swimming pool gitu-gitu, supaya tahan air ya. Tapi dia berat dan nggak begitu kuat, jadi perlu cukup tebal untuk supaya kuat. Berat sekali, cukup mahal, tapi ya itu maintenance free, nggak bakal busuk kena air di luar. Terus kadang-kadang juga kayu kita bikin produk itu mesti mikirin dia punya, jadi ada juga namanya empathy gitu ya, kita pengertian dari produknya lebih mendalam lagi. Jadi kita ngerti kayu nih, terus kayunya bisa diapain aja prosesnya, apakah di slice kecil-kecil, ditumpuk-tumpuk seperti kayak multiplex, atau debunya, serbuknya dicampur dengan semacam lem, dikompres untuk jadi sesuatu gitu ya.
Itu kan untuk jadikan barangnya, tapi setiap barangnya itu yang udah jadi kan ada tadi setiap kayu beda-beda jenis beratnya, density-nya, kekerasannya. Nah itu ada produk-produk misalnya kayak bat pingpong yang mahal, itu sangat spesifik. Soalnya orang yang main pingpong serius, pembalan bolanya itu pengaruh banget. Jadi dari lapisan kayunya apa yang dipakai, berapa lapis, lapisannya apa aja, itu mempengaruhi feeling daripada waktu kamu bounce bola pingpongnya. Jadi waktu dimainin tuh perasaannya beda banget gitu dengan bat yang asal-asal dibuat dengan bat yang mahal yang benar-benar dipikirin komposisinya itu beda. Jadi harganya juga banyak sekali range-nya ya. Bat pingpong itu bisa yang paling murah yang kamu beli 30.000 udah ada karetnya, udah buat main, tapi itu biasanya yang sangat murahan gitu. Sangat feelingnya nggak enak banget. Sampai yang mahal banget itu cuman kayu aja udah 1 juta ke atas gitu ya. Nah itu yang pengaruhi dari itu. Jadi mereka pakai kayu-kayunya, pilihannya itu semua dipikirin, quality-nya, terus lem yang digunakan, cara ngelemnya, compressionnya, itu semua dipikirin ya. Kayak gini-gini ini aku bikin sendiri. Jadi waktu itu aku lebih demen lagi suka dengan bat yang satu ply. Jadi benar-benar solid wood satu ply, terus hinoki. Itu feelingnya khas dia sendiri. Tapi hinoki sendiri yang untuk tahun umur tertentu dan udah mulai jarang hinokinya, jadi susah didapatkan sekarang. Biasanya bisa tambah tua tambah enak gitu digunakan ya, kayunya. Jadi kalau sekarang udah nggak ada, udah jarang. Jadi banyak produsen pingpong batnya sendiri udah nggak buat yang hinoki one ply, udah susah didapat. Nah, jadi waktu itu aku iseng-iseng gara-gara udah main pingpong udah lama banget, puluhan tahun. Jadi mulai coba buat sendiri, maunya tebel, jadi agak stiff, tapi tetap ringannya pas buat main pingpong. Jadi akhirnya waktu itu aku beli balsa, yang tengah ini balsa. Balsa itu termasuk kayu density padat, tapi dia rongga-rongganya tuh ringan banget gitu. Jadi dia sebenarnya dianggap kayu keras, tapi kenyataannya nggak keras gitu. Kenyataannya ringan dan empuk. Tapi kalau dikategorikan secara ilmiah emang termasuk kayu keras. Ya. Tapi jadi kalau balsa doang dia nggak kuat. Mungkin dipukul pingpong aja udah mulai dented. Jadi gimana mikirin supaya dia cukup kuat untuk digunakan. Jadi dilapisin lagi dengan veneer. Veneer itu kayu yang udah dipotong tipis sekali. Jadi hampir kayak kertas gitu, cuma 1 mm atau 0,8 mm biasanya. Terus ditempel, di-press pakai vacuum bag supaya benar-benar nempelnya padat banget. Jadi depan belakang udah dilapisin dengan veneer kayu yang lebih keras dikit gitu. Ya, jadi tetap ke maintain entengnya, ringannya, tebalnya, tapi kekuatannya juga udah tambah. Jadi sih waktu itu udah aku pakai cukup enak sih. Ya. Feelingnya cukup enak, dapat keringannya cukup pas untuk ke bat pingpong. Jadi kayak gini-gini nih, ini kayak example daripada contoh produk kayu yang harus kamu pikirkan density-nya, beratnya, kekuatannya, feelingnya, bouncingnya gimana kalau di bounce apa gitu. Jadi ya itulah itu yang kalau udah mulai memikirkan ke arah produk dengan empathy produk yang bagus gitu ya, udah bisa mulai mikir ke arah sana. Jadi mikir considernya semuanya nih, berat, padat, jenis kayunya, kekerasan kayunya, lem yang digunakan, itu semua harus dipikirkan. Ya. Oke, ini sampai situ dulu aja. Terima kasih, semoga membantu.